Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini dalam kondisi yang baik, sehat jasmani dan rohani kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya dan kepada para pendengar semuanya untuk merenungi, mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala, tepatnya dalam surat Al-Falaq. Kita tentunya sudah hafal semuanya surat Al-Falaq. Pada kesempatan ini mari kita renungkan ayat demi ayat. Surat Al-Falaq ini merupakan salah satu surat perlindungan yang baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa membacanya ketika beliau hendak tidur. Baiklah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Falaq sebagaimana yang kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa dengan waktu subuh? Kita perlu tahu kenapa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Karena waktu subuh ini adalah waktu pergantian dari malam yang gelap gulita menuju ke waktu siang. Coba kita bayangkan, andai kata kehidupan kita ini tidak ada waktu siang, malam terus, tentu kita tidak bisa beraktivitas, tentu kita tidak bisa berkarya yang lebih luas, sehingga kita harus betul-betul berlindung kepada Zat yang menguasai waktu subuh. Kemudian yang selanjutnya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diri kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang notabene semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan menganggap sepele terhadap hal-hal yang kadang-kadang menurut pandangan kita tidak akan membahayakan. Tapi suatu ketika suatu yang kita pandang remeh ini bisa menjadi bahaya. Jadi apapun di dunia ini bisa membahayakan diri kita. Sehingga kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari bahaya-bahaya tersebut. Satu contoh, ada seseorang yang akhirnya sampai pada ajalnya, yang awalnya hanya kakinya menginjak paku kecil yang karatan, yang secara umum melihat bahwa itu adalah benda yang tidak berbahaya, akan tetapi ternyata bisa menimbulkan sakit yang luar biasa, bisa menjadikan dia akhirnya masuk ke rumah sakit dan akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi sekali lagi, sesuatu yang ada di dunia ini
bisa menjadi bahaya bagi diri kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya-bahaya tersebut. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan atau kejahatan malam ketika telah gelap gulita. Kita tahu malam banyak sekali kejahatan-kejahatan yang timbul di waktu malam. Ada kejadian perampokan juga sering terjadi di waktu malam. Ada pencurian-pencurian yang saat ini juga kelihatannya kita harus waspada, karena dengan sulitnya ekonomi, kriminal-kriminal ini semakin meningkat. Sering pencurian-pencurian itu terjadi di waktu malam. Nah, di sini kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita. Baiklah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat ini dulu. Untuk yang selanjutnya kita bisa sampaikan pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.